warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Desi Putri. Di sini saya ingin mempresentasikan wall decor estetik YPO Craft atau hiasan dinding yang disusun oleh Irma Desi Putri, Ismi Agustinata, Nurul Fitriasari, dan Wida Nurasmi. Di slide pertama, itu ada bisnis background. Bisnis background kami itu memulai berwirausaha dengan mencanangkan bisnis plan atau produk wall decor estetik YPO. Kami dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sudah banyak pelaku bisnis yang berkecimpungan di bidang seni seperti halnya kami yang terpikirkan rencana bisnis ini, karena ternyata di zaman modern seperti sekarang ini banyak orang-orang yang menyukai seni. Yang kedua, bekerja pada orang lain memiliki berbagai macam risiko. Sewaktu-waktu atas memutuskan hubungan, pekerjaan, meskipun kita telah menjadi karyawan tetap sekalipun, berwirausaha membuat kita terbebas dari kemungkinan kehilangan pekerjaan. Karena berbagai sebab, kitalah orang yang menentukan kapan bisnis dimulai dan kapan bisnis harus dipindah tangan ke pihak lain. Dengan kata lain, jaminan pekerjaan kita ada di tangan kita sendiri. Dan yang ketiga, dalam berusaha kita dapat menumbuh kembangkan kreativitas dan idealisme secara mandiri, tanpa harus terbentur aturan-aturan yang berlaku di instansi tersebut. Dengan berwirausaha, kita dapat membebaskan kreativitas dan idealisme kita yang dituangkan dalam produk usaha milik kita. Baik, yang keempat, dengan berwirausaha kita tidak terikat peraturan yang mengharuskan untuk bekerja pada waktu-waktu tertentu. Di satu sisi, ini memang membuat kita harus standby dan bekerja dengan sistem 24/7 jam. Namun, waktu yang tepat untuk bekerja ditentukan oleh kita sendiri. Fleksibilitas waktu kerja dalam berwirausaha membuat kita lebih leluasa dalam mengerjakan target bisnis. Anda juga dapat mengalokasikan waktu untuk keluarga, diri sendiri, dan bersosialisasi. Yang kelima, berwirausaha memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meraup keuntungan dibanding bekerja pada orang lain. Ibarat menulis sebuah buku, berwirausaha adalah menulis cerita kesuksesan kita sendiri. Kita menetapkan target bisnis, target pasar, dan sumber-sumber modal, serta pendapatan. Besar kecilnya profit kita bisa kita tentukan jika dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Berwirausaha mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding bekerja pada orang lain bertahun-tahun. Yang keenam, berwirausaha juga dapat membuat hobi atau perkuliahan yang kita geluti mendatangkan pemasukan atau ide kami untuk menghasilkan produk lagi. Baik, di sini ada visi dan mission statement kami. Yang pertama ada visi. Visi dari usaha yang kami lakukan atau kami geluti adalah meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap sesuatu seni. Misinya yang pertama menciptakan hiasan dinding yang berkualitas. 2, membangun semangat entrepreneur atau berwirausaha. Yang ketiga, membangun kemandirian mahasiswa untuk menghadapi tantangan global di masa akan datang. Yang keempat, terbentuknya usaha sampingan yang mengedepankan pelayanan dan fasilitas terbaik. Oke, di slide selanjutnya ada product description. Product description Produk description-nya ada wall decor atau hiasan dinding yang kami pasarkan termasuk ke dalam bentuk lukisan dengan beragam desain lukisan, warna, maupun komposisi serta kombinasi dengan unsur lainnya. Desain wall decor kami bersifat unik, tema-tema menarik atau dapat dikatakan estetik dan enak untuk dipandang. Tema yang kami pasarkan ini kami rencanakan sedemikian rupa, berharap ruangan yang dihiasi dengan wall decor yang kami pasarkan terasa lebih nyaman dan tentram. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada organisasi struktur. Yang pertama ada pemimpin, oleh penata, bagian keuangan, bagian IT, bagian pembelian produk Nurul Fitriasari, dan bagian marketing dengan itu.
Analisis lengkap. Struktur organisasi. Nama jabatan pemimpin, tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, membuat perencanaan, strategi, dan kebijakan yang menyangkut operasional usaha. Yang kedua, menjamin kebaikan produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, menyusun anggaran perusahaan dan program kerja. Yang keempat, bertanggung jawab dalam memajukan usaha yang kami rintis. Yang kelima, memegang kendali atas keputusan penting yang bersifat umum atau berkaitan dengan masalah regulasi dan finansial. Ada bagian keuangan, tugas dan tanggung jawabnya itu yang pertama, melakukan pengaturan administratif keuangan usaha. Yang kedua, melakukan pembayaran gaji tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun dan menguasai laporan keuangan usaha. Yang keempat, menyusun dan membuat anggaran pengeluaran usaha serta produk. Yang keempat, ada bagian pembeli. Yang ketiga, ada pembeli produk. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama, menentukan jenis dan jumlah barang-barang yang harus dibeli. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pembelian produk yang dipasarkan. Bertanggung jawab atas produk yang dibeli, menentukan bila mana ada pesanan, dan yang terakhir, memeriksa barang yang diterima. Yang terakhir ada bagian marketing. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama, merencanakan produk yang akan dipasarkan, mengamati keadaan pasar untuk mengetahui minat masyarakat terhadap suatu produk. Yang kedua, bertanggung jawab menetapkan harga yang sesuai rata-rata produk di pasar. Yang ketiga, merencanakan promosi. Yang keempat, merencanakan proses distribusi. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Di sini ada bisnis layout model kanvas, layout model kanvas edisi partner, distributor, self official shop, toko online, retail untuk perlengkapan bisnis. Selanjutnya ada kreativiti, ada pricing, branding, marketing, to customer, human resources, ada pemimpin, bagian keuangan, bagian pembelian produksi, bagian marketing dan alat-alat, proporsional, ada bahan materi yang digunakan tidak mudah rusak, harga yang sangat terjangkau, banyak varian, beda dari yang lain, strategi yang menarik. Customer relationship di Instagram, Shopee, dan WhatsApp, channelnya Marketplace dan Instagram, sama temennya semua kalangan masyarakat Indonesia, kerja seni dan kerja dekorasi. Struktur bagian pembelian produk dan prestasi, reviewnya itu open the Baik, saya Wida Nur Azmi dengan NIM 11.200.330 akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya di sini bisnis layout model kanvas. Layout model kanvas. Di sini key partnersnya kita punya satu, distributor craft official shop. Lalu yang kedua ada toko online atau offline untuk perlengkapan packing. Lalu untuk key activitiesnya di sini yang pertama ada purchasing, branding, marketing, dan feedback customer. Lalu untuk key research di sini pertama ada pemimpin, dua bagian keuangan, ketiga bagian pembelian produksi, keempat bagian marketing, kelima alat-alat. Lalu selanjutnya ada value propositions. Di sini yang pertama itu ada bahan atau material yang digunakan itu tidak mudah rusak. Lalu yang kedua harga yang sangat terjangkau. Tiga banyak variannya. Yang keempat itu ada beda dari yang lain. Yang kelima packagingnya menarik. Lalu selanjutnya di sini ada customer relationships. Yang pertama itu ada Instagram, kedua Shopee, ketiga WhatsApp. Lalu channelnya di sini ada yang pertama Marketplace, yang kedua adalah Instagram. Untuk customer segmen, yang pertama itu di sini semua kalangan masyarakat Indonesia. Lalu ada pegiat seni dan pecinta dekorasi.
Untuk cost strukturnya di sini yang satu biaya pembelian produk, 2 jasa ongkir. Untuk revenue streams-nya di sini ada open dropship dan open reseller. Financial plan selanjutnya. Di sini ada business preparation budget. Untuk budget planningnya itu kemarin kita biaya produknya itu kita membeli wall decor sebesar 50 unit dengan harga satuannya 4.500. Jadi di totalnya itu 225.000. Lalu peralatannya kita ada bubble wrap 2 roll dengan harga per rollnya itu 40.000, jadi jumlahnya 80.000. Lalu kita juga berplanning membeli stiker logo. Di sini harganya per pieces-nya itu 598.000. Jadi kalau 50 pieces itu sekitar 29.900. Lalu kita juga berplanning membeli kardus ukuran 25 x 25 x 5 dengan harga per piecesnya 1.890. Jadi jika di total membeli 50 pieces itu 94.500. Lalu kita juga berplanning membeli plastik polymer mailer atau plastik packing dengan 100 lembar itu dengan harga per lembarnya 1.250, jadinya 125.000. Lalu kita juga berplanning membeli solatif motif dengan harga 5 buahnya itu 5.000, jadi per buahnya 1.000. Lalu kita juga berplanning membeli spidol 3 buah dengan harga per buahnya 6.700. Jadi jika di total 20.100. Jadi untuk jumlah biaya produk dan peralatannya itu sekitar 579.500 saat itu planningnya. Lalu untuk biaya lain-lainnya kita juga punya planning waktu itu marketing cost-nya sekitar 100.000, cost production-nya 100.000, dan biaya tak terduganya itu 100.000. Jadi jika dijumlah untuk biaya lain-lainnya itu 300.000. Jadi untuk total budget planning biaya produk dan biaya lain-lainnya itu sekitar 879.500 untuk budget planningnya. Lalu untuk aktual budgetnya di sini ternyata kita membeli wall decor dari distributornya itu 20 unit dengan harga satuan 4.500 itu jika di total 90.000, dan ada wall decor yang harganya 5.000 per unitnya. Kita membeli sebanyak 10 unit dengan harga totalnya menjadi 50.000. Lalu kita juga jadi mendesain stiker logo dengan harga satu setnya sebesar 10.450, dan kita juga membeli plastik polymailer atau plastik packing sebanyak 30 pieces dengan harga per piecesnya itu 900 rupiah. Jadi di total untuk 30 pieces itu kemarin 27.000, dan kita juga membeli keranjang wadah sebanyak 1 buah dengan harga 13.859 rupiah. Jadi jumlahnya untuk biaya produk dan peralatan aktual budgetnya di sini sebesar 191.309 rupiah. Lalu untuk biaya lain-lainnya di sini kita kemarin mengeluarkan biaya untuk marketing cost-nya 50.000 dan biaya tak terduganya itu 33.691. Jadi jumlah aktual budget biaya produk dan biaya lain-lainnya adalah sebesar 250.000. Lalu untuk biaya tetap atau fixed cost di sini ada keranjang wadah itu sebanyak 1 buah dengan harga satuannya 13.059 rupiah. Dan ada biaya variable cost. Di sini ada wall decor dengan yang harga satuannya 4.500, sebanyak 20 unit jadi totalnya 90.000. Lalu kita juga ada wall decor dengan harga satuan 5.000 saat itu sebanyak 10.000 jadi 50.000, dan stiker logo satu set 10.450.
Lalu ada plastik polymailernya di sini 30 pieces. Per piecesnya Rp900. Jadi jika di total sebesar 27.000. Untuk marketing cost-nya di sini sebesar 25.000 dan biaya tak terduganya di sini Rp33.691. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan oleh teman saya, yaitu sharing profit. Yang pertama ada penjualan sama dengan 300.000, harga pokok penjualannya 250.000, laba ada 50.000, dan jumlah anggota ada 4 orang. Dari pembagian laba anggotanya, yaitu 70% dikali dengan laba, yaitu 50.000 sama dengan 35.000. Dari 35.000 dibagi oleh 4 anggota, jadi 8.750 per anggota. Dan keberlangsungan usahanya 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Selanjutnya dari unit execution budget. Yang pertama ada produk, jumlahnya 140.000, yang kedua peralatan, jumlahnya 51.309, yang ketiga marketing cost-nya ada 25.000, dan biaya tak terduganya ada 33.691. Jadi total keseluruhan dari unit execution budget ada 250.000. Nah, di sini ada break-even. Kapasitas produksi ada 30.000, harga jualnya 10.000, fixed cost ada 13.859. Variable cost-nya ada 236.191. Dari jumlah penjualannya 30 unit dikali dengan harga jual 10.000 sama dengan 300.000. Variable cost-nya 236.141 per 30 unit sama dengan 12.871 per unit. Nah, dari rumus itu unitnya, fixed cost per P min variable cost. Jadi 13.859 per 10 min 7.000 per 10.000 min 7.871 sama dengan 7 unit. Dan rumus DP rupiahnya fixed cost per 1 min variable cost per jumlah penjualan. Jadi 13.859 per 1 min 236.141 per 300.000. Jadi jumlahnya 65.108. Ini dari tujuan wall decor. Yang pertama, diharapkan usaha dekor atau hiasan dinding memberikan kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen yang diterima dengan baik. Yang kedua, sebaiknya usaha bisnis wall decor memproduksi sendiri agar lebih banyak mendapat laba yang dihasilkan. Dan yang ketiga, sebaiknya usaha wall decor lebih banyak menjalin relasi dengan perusahaan lainnya agar produk dapat berkembang dan lebih cepat dikenal di kalangan masyarakat dengan baik. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.